Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz-ustadzah, pada malam hari ini kita sharing tentang manut Quran ya. Tentang 30 hari challenge. Ulah. Itu. Sekali lagi kami ingatkan mohon diperhatikan mic-nya ya. Agar suaranya tidak masuk ya, nanti kita ada waktu untuk sharing dan diskusi ya. Kita masuk ya, sekali lagi kawan-kawan, kita malam hari ini masuk pada sharing 30 hari challenge yang perdana ya. Alhamdulillah respon dari teman-teman luar biasa. Kami ucapkan selamat, Anda sudah memilih ya, sudah memilih jalur yang tepat. Dan insya Allah Anda menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan ya. Ada orang yang punya juga sebenarnya uang untuk komitmen fee tetapi mereka tidak ada kesempatan ya. Karena sudah kita close, sudah kita tutup ya. Baik kawan-kawan, sharing kita pada malam hari ini saya ingin mulai dengan hikmah. Ini saya ambil dari buku Al-Hikam ya, kitab Al-Hikam. Ini saya ambil di hikmah yang ke-10 yaitu adalah terkait dengan ruh amal ibadah ya. Nanti teman-teman yang punya kitab Al-Hikam bisa dibaca. Di mana diawali dari al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha. Wujudu sirral ikhlasi fiha. Yang artinya adalah bahwa amal ibadah itu seumpama jasad. Dan ruhnya adalah keikhlasan di dalamnya. Jadi amal secara zahir itu adalah ibaratnya adalah jasad dan kemudian ruhnya atau nyawanya itu adalah keikhlasan. Kenapa kemudian saya ambil tema ini kawan-kawan? Kami ingin mengajak antum semuanya, kawan-kawan, untuk betul-betul kita menjaga keikhlasan kita. Yang awalnya teman-teman dalam mengikuti program ini, mengikuti challenge ini, belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin barangkali niatnya adalah karena ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba teman-teman kembali perbaiki itu. Tujuan kita bukanlah untuk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan kita adalah agar kita bisa dekat dan semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tingkat keikhlasan. Jadi ketika kita sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan, itulah tingkat keikhlasan kita. Tapi kalau kemudian kita masih mengharapkan sesuatu dari ibadah yang kita lakukan, meskipun itu diperbolehkan, maka berarti tingkat keikhlasan kita belum 100%. Nah, kami ingin mengajak teman-teman yang ikut dalam program ini, program challenge ini, agar keikhlasannya kita ganti, kita ubah 100%. Ya, meskipun awal ketika bergabung hanya ingin cepat diijabah oleh Allah doanya,
ingin dibimbing agar teman-teman bisa segera selesai amanahnya, tetapi kami ingin mengarahkan teman-teman mulai dari keikhlasan terlebih dahulu. Kami coba mengevaluasi beberapa kegiatan kita sebelumnya. Ada teman-teman yang sudah berhasil, ada teman-teman yang masih berproses, ada teman-teman yang masih bingung di persimpangan jalan. Ternyata teman-teman yang masih berada di persimpangan jalan, itu mereka nilai keikhlasannya belum 100%. Sehingga malam hari ini kami mengharapkan teman-teman, yuk kita mulai atur lagi niatan-niatan kita agar betul-betul kita bisa konsisten, betul-betul kita bisa komitmen, keikhlasan kita bisa 100%. Seperti yang kami sampaikan ketika teman-teman mengikuti program Islah. Teman-teman all out, silahkan bersedekah, silahkan berinfak subuh. Mengharap pertolongannya hanya kepada Allah. Kalaupun nanti teman-teman dibantu dari program Islah, itu adalah dalam rangka karena memang Allah yang menunjuk teman-teman untuk dibantu lewat program Islah. Tetapi kalau tidak, memang Allah akan memberikan jalan dari tempat yang lain. Termasuk ketika teman-teman berada di 30 hari challenge ini. Pertolongan Allah, janjinya Allah itu tidak pernah diingkari. Janjinya Allah itu pasti. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, maka disitulah kemudian Allah akan berikan pertolongan. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan kawan-kawan, pertolongan Allah itu akan hadir, akan datang manakala kita sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk. Tetapi all out kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Testimoni yang diberikan oleh kawan-kawan kita itu ketika mereka betul-betul ditolong oleh Allah itu tatkala all out 100%, pengharapan mereka hanya kepada Allah. Tidak lagi kemudian saya harus cari kemana, tidak lagi saya harus bagaimana. Tetapi apa yang harus saya lakukan agar Allah ridho dengan saya? Apa yang harus saya lakukan agar ibadah saya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada keraguan-raguan, teman-teman masih ada pengharapan kepada makhluk agar saya ditolong oleh si A, agar saya ditolong oleh program ini, program itu, maka disitulah sebenarnya letak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai bergeser. Dan Allah tidak menginginkan hal itu. Allah menginginkan 100% penghambaan kita, pengharapan kita, takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kemudian Allah turunkan ujian, Allah turunkan cobaan? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kemudian Allah ingin melihat apakah kita termasuk orang-orang yang serius ataupun tidak, ataukah hanya sekedar main-main belaka. Jadi ini kawan-kawan, kami ingin mengajak sekali lagi bagaimana kemudian teman-teman belajar, ya. Kita ikhlaskan apa yang sudah terjadi dan kemudian kita mulai lembaran-lembaran baru. Teman-teman nanti ketika menjalankan 30 hari jalan, setiap hari kita akan berikan tantangan yang teman-teman harus mengerjakan tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Saya ulang lagi, di tantangan ini teman-teman diberikan tantangan setiap hari yang memang sudah kami atur tantangannya dan insya Allah teman-teman sanggup untuk menjalankannya ketika komitmen dan itu akan membuahkan hasil yang baik untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, mulai perbaiki niat kita, mulai perbaiki keikhlasan kita. Agar apa? Agar betul-betul kita mengikuti program ini dalam rangka memperbaiki ibadah kita, dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait nanti dengan bonus yang Allah berikan, terkait nanti dengan janji-janji Allah yang berikan, itu adalah sebuah surprise, sebuah kado dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu adalah bagian dari rangkaian sebuah keikhlasan. Keikhlasan itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengharap apapun, boleh ya. Keikhlasan itu boleh mengharap, tetapi bagaimana kemudian keikhlasan itu kita bingkai tatkala kita sudah tidak lagi
mengharapkan apapun kecuali pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. All out hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ini beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami ini meminta. Meminta apapun termasuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, kami paham dan kami tahu bahwa teman-teman banyak dalam kehidupan ini yang masih 90% ini berkecimpung dalam dunia riba ya. Masih punya hutang riba. Oke, ya, enggak apa-apa teman-teman. Ketika teman-teman sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun belum keluar dari itu, Allah setidaknya sudah proses mengampuni teman-teman. Misalnya, teman-teman karena dulu tidak tahu kredit motor nih, kredit kendaraan. Sekarang paham bahwa itu adalah riba misalnya, ya karena dulu kreditnya dengan leasing dan sebagainya masuk riba. Sekarang sudah paham, maka taubat. Taubat seharusnya memang ditutup itu, tetapi karena kita masih terkendala keuangan, belum bisa menutup. Oke, proses itu dijalani, ya proses itu dijalani sampai nanti selesai dan kemudian tidak lagi mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan. Maka itu adalah bagian dari tobat. Jangan kemudian salah paham, jangan kemudian salah sangka teman-teman begitu tobat langsung keluar begitu. Tidak ya. Kalau ada uangnya langsung dilunasi, is oke. Tapi kalau belum ada, teman-teman tetap proses di sana ya. Dengan tadi mengharapkan pertolongan dari Allah agar segera kita diangkat dari persoalan tersebut. Lagi-lagi ini kembali kepada keikhlasan kita. Ketika teman-teman ikhlas menjalankan ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya, bukan karena dipaksa oleh siapapun, maka teman-teman akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah dialami oleh banyak orang. Ini dialami oleh orang-orang sebelumnya. Dan termasuk generasi-generasi sebelumnya. Dan termasuk nanti akan dialami oleh diri kita, termasuk akan dialami oleh generasi-generasi setelah kita. Baik, itu kawan-kawan. Mudah-mudahan ini sebagai awal pembuka kita. Nanti kita lanjut dengan sharing dan diskusi. Kita lebih banyak pada sharing dan diskusi pada malam hari ini. Insya Allah nanti sampai jam 9. Satu catatan lagi teman-teman, nanti bagi yang perempuan yang mengalami proses libur, masa haid, dalam waktu menghadapi atau dalam waktu challenge ini, maka challenge tetap berjalan. Jadi tidak libur kawan-kawan ya. Challenge tetap berjalan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman, kaidah fikihnya adalah suatu amal ibadah yang sudah rutin dijalankan, yang sudah rutin dilakukan, ketika satu saat kita berhenti melakukan hal tersebut lantaran alasan syar'i, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sama seperti melakukan amal ibadah tersebut. Maka teman-teman kemudian ketika sedang libur, ya teman-teman tetap jalan. Lakukan ikhtiar yang terbaik, yang tidak dilarang ketika sedang menstruasi ataupun sedang haid. Hanya mungkin bagian-bagian tertentu teman-teman boleh tambahkan ya. Yang mungkin sedekahnya kalau harian 5.000 karena ini sedang libur ditambah jadi 7.000 jadi 10.000 misalnya. Yang biasanya zikir istighfar 1.000 coba ditambah lagi. Ya, seperti itu karena kita sedang haid ataupun menstruasi tersebut. Dan satu lagi kami harapkan teman-teman yang ada di grup Challenge Panut Quran ini, teman-teman manfaatkan konsultasi dengan sebaik-baiknya. Kita buka ya, teman-teman silahkan konsultasi via telepon, via WA, tetapi nanti kalau telepon harus janjian dulu, kita lihat waktunya apakah betul-betul bisa telepon ataupun tidak ya. Silahkan, dan kemudian apapun yang terkait dengan kehidupan teman-teman, silahkan untuk dikonsultasikan, terutama terkait dengan bisnis, dengan usaha yang teman-teman mungkin barangkali jalankan. Karena bisa jadi nanti ada tawaran, ya, tawaran bagaimana untuk bisa melunasi dengan cara cepat, tawaran untuk pinjaman tanpa bunga, tawaran investasi ini, investasi itu, ternyata bodong semua, ternyata PHP semua, ternyata hoax semua, penipuan dan sebagainya. Teman-teman
dalam rangka berhati-hati itu silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Ketika kemudian saya mengatakan iya, ketika saya mengatakan boleh, maka silahkan dilanjutkan. Tetapi ketika saya mengatakan tidak, maka teman-teman harus tidak menjalankan. Dan ini adalah sebagai salah satu adab murid terhadap guru. Ya, ini penting. Dan banyak teman-teman kita yang kemarin ketika menjalankan sudah berhasil, tetapi karena lantaran mereka meninggalkan adab murid terhadap guru, akhirnya kembali mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali lagi silahkan nanti adab murid terhadap guru ini dijalankan ya. Silahkan dikonsultasikan dulu apapun itu ya, silahkan. Agar apa? Agar teman-teman tidak lagi terjerumus yang ke tempat yang jauh lebih dalam lagi. Ya, sudah punya hutang, terpengaruh untuk investasi, terpengaruh untuk pesugihan putih dan sebagainya, itu model-model yang insya Allah tidak kita anjurkan, maka silakan apapun itu jenisnya bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita ada 60 anggota teman-teman yang sudah bergabung. Silakan ya, baik di 30 hari challenge level 1, level 2 ataupun level 3 dan level 4 ya. Alhamdulillah silahkan teman-teman kita bisa sharing dan bisa diskusi. Kalau yang sudah next level ini insya Allah mereka sudah punya cerita-cerita sebelumnya. Bagaimana kisah mereka menjalankan 30 hari. Setiap hari ditantang, setiap hari digembleng, setiap hari harus laporan. Ini penting kawan-kawan, setiap hari harus laporan. Laporannya nanti silakan teman-teman boleh ditulis tangan, boleh diketik, boleh pakai gambar yang kita share ya, tinggal dicentang-centang begitu. Laporannya maksimal setiap hari pukul 23:59 setiap harinya. Ya. Kalau lupa gimana Ustadz? Kalau lupa ya berarti di hari berikutnya. Tetapi sebaiknya teman-teman tidak lupa. Laporannya bagaimana? Laporannya bisa nanti ke grup atau bisa japri dengan saya untuk sementara. Insya Allah di pekan berikutnya kita ada admin khusus, nanti teman-teman laporannya ke admin. Nanti admin yang laporan ke saya ya. Insya Allah seperti itu. Silahkan kita akan buka forum diskusi dan sharing mulai malam hari ini. Bersiap untuk menjalankan ikhtiar 30 hari challenge mulai nanti malam ya. Silahkan, yuk kita buka sharing dan diskusi. Boleh angkat tangan, boleh raise hand, boleh langsung nyalakan mic. Tapi perkenalkan dulu sebelumnya ya, nama siapa, dari mana, agar apa? Agar teman-teman yang lain juga kenal ya. Kita mulai dulu dari Bu Dr. Bintarawati, luar biasa ini. Silakan Bu, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bintarawati dari Kediri, Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah tanggal 10 Pak Ustadz berkenan hadir ke Jawa Timur. Insya Allah ya. Saya mau menanyakan itu Pak Ustadz, waktu challenge pertama dulu itu kan putus-putus suaranya Bu Bintarawati. Pada terakhir Pak, ya nggak begitu dengar Pak? Putus-putus suaranya. Oh putus-putus. Iya. Mungkin ada sinyal mungkin. Iya, bisa diulangi? Oh iya. Pada challenge yang pertama itu saya kan sudah menyelesaikan Pak ya, alhamdulillah bolong-bolong tapi tidak banyak juga, itu pun juga karena betul-betul apa ya, betul-betul tidak memungkinkan begitu. Jadi ya, yang betul-betul rutin. Jadi itu ada anjuran untuk sujud terakhir waktu kita duha ataupun tahajud, itu kita mengucapkan permintaan ya, misalnya apa permintaannya begitu. Terus kalau ini namanya ikhlas sekarang, apakah permintaan itu tidak usah disampaikan, jadi kita sudah sholat los-losan gitu aja, sudah terserah apa maunya Tuhan gitu aja Pak, kira-kira. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi sekali lagi, ikhlas itu dalam konteks yang kami sampaikan tadi adalah teman-teman ketika menjalankan tantangan 30 hari ini, yang diharapkan adalah betul-betul ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar kita dekat. Lalu kemudian dalam proses ibadahnya,
termasuk doa di sana. Doa juga dianjurkan oleh Rasulullah. Maka berdoa itu diperbolehkan, termasuk berdoa di dalam sujud ketika kita sedang sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi diperbolehkan Bu Bintorawati. Justru kemudian kita tidak boleh tanpa ada pengharapan apapun ya. Jadi pengharapannya di awal. Contoh begini, ini yang kemudian kami pengen sampaikan ke teman-teman. Ya, jadi teman-teman ibadahnya itu tetap kita harapkan pertolongan dari Allah, betul-betul kita tanpa mengharapkan pamrih apapun saat kita ibadah. Tetapi setelah selesai ibadah, Rasulullah anjurkan kita boleh minta apapun, termasuk meminta sendal kita yang hilang, termasuk meminta garam dapur. Jadi diperbolehkan. Jadi harus dibedakan Bu Bentarwati dan kawan-kawan. Satu, saat kita ibadahnya, saat kita menjalankan ibadahnya, betul-betul ini all out karena Allah. Ya, saat kita menjalankan 30 hari challenge, all out karena Allah. Tetapi yang kedua, setelahnya ini, maka kita boleh meminta apapun. Teman-teman baca Quran, ini niatkan karena Allah, bukan karena niat ingin ditolong oleh Allah. Teman-teman saat sedekah, ya niatkan itu karena Allah, bukan karena ingin dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi setelah teman-teman selesai baca Quran, teman-teman boleh minta itu. Minta dibalas berlipat ganda, minta diberikan pertolongan, minta agar lunas utang. Termasuk setelah teman-teman selesai sedekah, selesai infak, teman-teman boleh minta agar dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bu Bintorawati, ya tetap diperbolehkan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu lagi Bapak siapa tadi yang resen juga, tapi resennya menghilang. Baik. Pak Kartono ya, silakan Pak Kartono dari Sidoarjo. Masya Allah ya. Kalau pekan depan ketemu tadi. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ustaz. Ya. Saya memang ada merasakan begini, Ustaz. Artinya kan saya pernah investasi bodong saja, artinya di sama teman lah seperti itu. Ya. Kemudian dalam doa itu kita berharap itu kembali gitu, Ustaz. Artinya masih ada berharap kembali. Kira-kira seperti itu diperbolehkan atau enggak saja? Artinya kalau tadi kan mengacu kalau artinya betul-betul ikhlas. Tapi kalau saya berharap ya Allah mudah-mudahan ini masih bisa ada kesempatan diberikan kemampuan bagi yang bersangkutan untuk bisa mengembalikan itu. Kira-kira diperkenankan buat doa mungkin Ustaz. Baik. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian pertanyaannya apakah diperbolehkan? Tentu diperbolehkan. Tapi bagaimana kalau kemudian doa ini kita rubah ya? Bagaimana agar tidak Allah kembalikan tetapi Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Contoh ini Pak Kartono. Kita lagi jalan-jalan nih. Pakai sendal baru. Ya, sayang banget nih sama sendal nih. Jalan-jalan, satu saat sendalnya kita taruh nih. Karena kita harus ngelepas sendal. Begitu kita kembali nengok sendal, sendalnya hilang. Kalau kemudian pertanyaannya, boleh enggak minta agar sendalnya kembali? Boleh. Tetapi kenapa kita tidak minta saja agar diganti dengan sendal yang jauh lebih baik dari yang hilang tadi? Yang mungkin jumlahnya lebih banyak, mungkin harganya lebih mahal, lebih bagus. Nah, seperti itu Pak Kartono. Minta saja Pak, ganti yang jauh lebih baik. Dan Allah nanti bisa datangkan dari rezeki manapun ya. Bisa saja nanti tiba-tiba ada proyek yang jauh lebih besar nilainya dari apa yang Pak Kartono keluarkan ketika di investasi bodong itu sendiri. Begitu Pak. Ini lagi-lagi main ke hati dan keikhlasan ini. Bisa.
Itu ya. Itu ada Ustaz. Oke, baik, insyaallah. Baik ya, silakan yuk yang lain. Di chat coba saya baca dulu. Oke, baik. Oh, chat baik ya. Oh, hanya assalamualaikum. Off kamera, oke boleh ya, dipersilahkan. Ya Bapak Ibu kawan-kawan barangkali agar bisa kenal dengan teman-teman yang lain, insya Allah ya pada malam hari ini. Teman-teman silahkan sharing ataupun bertanya yang belum difahami. Ada Bu Siti Aminah, ini melambai tangan. Ya silahkan Bu Siti, bisa dibuka mic-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Aminah dari mana? Boleh dikenalkan teman-teman biar kenal juga. Saya Bu Siti Aminah dari Glenmore Banyuwangi, Ustadz. Dari Banyuwangi, Insya Allah ya baik. Oke. Silahkan Bu. Iya. Gini Ustadz, saya mohon maaf sebetulnya karena saya juga belum tahu kapan hari itu. Insya Allah seperti apa yang baru saja Bapak, siapa tadi yang dari Gorontalo ya barusan, itu saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya ikut ya investasi-investasi seperti itu dan saya juga nggak tahu sekarang ini baru bisa merasakan kalau itu hal yang tidak baik yang harus saya tinggalkan. Saya baru saja merasakan itu karena saya sudah ikut apa itu ya ikhtiar langit. Insya Allah sudah mengikuti selama 21 hari ya. Insya Allah mulai ya. Ini mulai saya terbuka sedikit demi sedikit. Insya Allah saya akan meninggalkan seperti itu. Cuman gini Ustadz, waktu itu saya merasakan yang sekarang harus saya tinggalkan itu gini. Saya kan gini terus terang aja waktu itu saya mendapatkan uang titipan dari orang tua saya. Orang tua saya kan inginnya naik haji bersama dengan saya. Yeah. Terus kemudian ada teman ibu saya menitipkan uang kepada saya sekitar 8 juta waktu itu. Terus saya ada teman di rumah disuruh ikut investasi potong dan sebagainya itu bla gitu. Dalam waktu 1 bulan sudah bisa kembali sekian gitu. Nah, ternyata sampai sekarang pun uang itu juga tidak kembali dan saya merasa bersalah. Setiap saya ingat seperti itu, saya ingat akan orang tua saya, betapa besarnya dosa saya kepada orang tua karena uang itu mau dibuat untuk melengkapi pembayaran ibadah haji. Waktu itu saya dalam hati, kalau saya ikut ini insya Allah bisa bertambah dan saya bisa nambah untuk pembayaran haji pada waktu itu. Itu Ustadz yang saya rasakan sampai sekarang ini, apa yang harus aku lakukan supaya merasa bersalah pada orang tua itu bisa terselesaikan dan semuanya untuk bisa naik haji bersama orang tua bisa juga terselesaikan. Itu Ustadz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena sudah kalau dalam bahasa kita boleh sebut dalam bahasa yang kasar adalah menyalahgunakan amanah dari orang tua ya. Maka mau nggak mau kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen untuk menggantinya. Ya, fokuskan komitmen untuk menggantinya. Ini sebagai bagian dari amanah yang harus kita selesaikan. Insya Allah ketika kita bertobat kepada Allah, banyak istighfar, maka kemudian Allah akan bukakan jalan-jalannya bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan amanah tersebut dan betul-betul mewujudkan impian orang tua kita untuk berangkat ke Baitullah. Insya Allah demikian Bu Siti Aminah. Dan sebenarnya kasus-kasus seperti ini tidak hanya dialami oleh Bu Siti Aminah ya, banyak juga dialami oleh teman-teman yang lain ya, seperti itu ya.
diminta orang tua untuk jaga uang ini tetap malah digunakan untuk ini, dititipkan amanah oleh teman untuk ini tapi dipakai untuk ini dan sebagainya. Ya lagi-lagi kita tergiur dengan tawaran manis oleh kawan-kawan kita. Barangkali begini, ada teman-teman kemudian mengatakan bahwa ini teman dekat saya, Ustadz, gak mungkin dia bohong saya. Bukan masalah bohong dan tidaknya, karena teman Anda juga dibohongi sebenarnya, juga kena tipu seperti itu. Atau mungkin ada yang mengatakan ini yang ngajak adalah ustadz, dan ini yang ngajak adalah kiai. Kalau sesuatu tidak masuk akal, ya kita boleh membantah siapapun yang bawa informasi tersebut, termasuk ketika saya menawarkan sebuah investasi bisnis yang nggak masuk di akal. Ya silakan teman-teman boleh tolak ya seperti itu. Maka kalau teman-teman lihat pola saya bagaimana kemudian pola saya menjalankan teman-teman yang investasi di bisnis saya, itu kita tidak pernah berikan tawaran teman-teman setiap bulan akan dapat sekian-sekian, tidak ya. Karena bisa jadi di bulan itu terjadi penjualan yang begitu besar, maka keuntungannya juga besar, dan bisa jadi di bulan itu keuntungannya kecil karena penjualannya kecil, dan itu harus dilalui. Memang namanya usaha ya begitu. Dan masing-masing baik itu investor ataupun yang menjalankan amanah itu, maka harus siap untuk menanggung kerugian. Itu bentuk daripada kerjasama investasi. Jadi tidak bisa kalau kemudian teman-teman investasi kemudian yang menjalankan itu rugi, sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, kemudian teman-teman tetap minta bagi hasil. Nah ini yang kemudian akan jadi kacau, jadi masuk ke ranah riba di sini ya. Baik, itu insya Allah banyak teman-teman yang mengalami seperti ini ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati. Bahkan kalau di Jakarta kemarin, di training Jakarta, saya sempat sampaikan bahwa saya diajarin oleh guru saya bahwa bahkan setiap uang itu ada nomor serinya, teman-teman ya. Dan nomor seri masing-masing uang itu berbeda. Di seluruh Indonesia ini yang berbeda, yang beredar nomor uang serinya itu berbeda. Maka ketika teman-teman dititipkan dengan nomor seri yang itu, lalu kemudian teman-teman salah gunakan untuk ibaratnya untuk beli sesuatu, teman-teman pinjam dulu, itu sebenarnya juga sudah menyalahi aturan. Misalnya nih, saya titip uang 100.000 kepada teman-teman ya, untuk diberikan kepada si A. Nah, dalam perjalanan teman-teman menuju ke rumah si A, teman-teman belum sempat bertemu dengan si A, teman-teman baru ingat bahwa teman-teman harus beli Pampers misalnya ya, ke minimarket. Nah, teman-teman ternyata uangnya teman-teman itu kurang. Nah, teman-teman pakai uang 100.000 yang saya gunakan itu, dan teman-teman berpikir bahwa saya pinjam dulu, nanti baru saya kembalikan setelah saya sampai rumah karena uangnya ada di rumah. Nah, ini sudah menyalahi ya. Kenapa? Karena di sana ada nomor seri yang saya titipkan ke teman-teman, itu nomor serinya itu. Ya ini harus disampaikan ke orang yang dituju. Jangan dipinjam dulu. Dan nanti dampaknya apa? Begitu nyampe rumah, kita sebenarnya masih punya uang nih di rumah untuk mengganti. Ternyata nanti ada saja kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kemudian bisa jadi uang tersebut akhirnya tidak pernah tersampaikan. Inilah yang kemudian nanti jadi hutang. Nah, seperti itu ya. Sampai segitunya ya, guru saya menyampaikan terkait dengan uang itu sampai segitunya. Karena apa? Saking berhati-hatinya untuk menjaga sebuah amanah. Ini ya. Baik, yuk tadi ada Bu yang raise hand tadi, Bu siapa ya? Astuti. Mana Bu Astuti? Bu Astuti mana ini? Ini. Oke, baik, Sri Astuti ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Astuti dari Muntilan, nggih. Baik, nggih, monggo. Terkait dengan ikhtiar langit itu, cuman mau tanya Pak Ustadz, seperti kemarin kan di centang-centang gitu ya yang udah, tapi baru jalan ke hari kedua itu udzur gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu besoknya itu ganti dari awal
hari pertama atau seperti yang diterangkan Pak Ustadz tadi, diperbanyak istighfar sama sholawatnya, ya, tetap jadi dilanjut. tetap lanjut gitu. Iya, tetap dilanjut ya. Oke, ya, seperti terima itu. kasih yang itu. Terus Baik. yang silaturahmi itu ya, kebetulan kalau sama orang tua itu kan rumahnya dekatan. Ya. Terus ibu itu tiap harinya udah datang ke sini. Itu bagaimana ya? Itu udah termasuk menjalin silaturahmi atau memang kita harus perlu datang ke rumahnya? Ya, ya, baik. Tidak sekedar bertemu dengan ibu, tapi minta doa. Ya. Minta doa setiap hari. Ya. Kalau teman-teman baca di buku Manut Quran, ya, itu ada karyawan daripada teman saya, Kang Slamet Sukarti yang ada di Bandung. Beliau punya karyawan setiap hari itu selalu berdoa minta doa sama ibunya, dan beliau penjualannya luar biasa karena beliau marketing ya. Padahal beliau karyawan baru. Seperti itu ya. Ya. Terus satu lagi Ustaz. Gimana? Tadi yang amanah uang seperti tadi ya. Kalau misalkan tadi pagi kebetulan teman saya itu transfer uang 300 gitu. Itu siap. bilang nitip untuk anak saya, kan ada 2 gitu kan. Nah, itu dalam jumlah 300 itu anaknya itu kan tingkatnya beda, SMA sama SD. Nah, udah saya utarakan, ini mau dibagi sama rata atau sesuai kebutuhan gitu. Tapi setelah didiskusikan ya langsung dibagi sama rata. Nah, yang saya tanyakan tadi kan uangnya seri-seri atau gimana itu, atau langsung kalau transferan itu gimana gitu. Terus kalau yang si kecil kan kebutuhan buku-buku tadi udah dibelikan gitu. Kalau saya pribadi bilang, Dek, tadi uangnya untuk ganti beli buku. Ibu gimana gitu? Apakah sah-sah aja atau gimana, Ustadz? Ya, terima kasih. Karena terkait dengan buku, itu beli bukunya lebih dulu atau belakangan dititipinya? Kebetulan udah beli. Dititipi dulu atau udah terlanjur beli nih? Sudah terlanjur beli. Ya, dalam konteks ini silahkan uangnya itu diambil 300.000 dari ATM, langsung diberikan ke anaknya. Dikasih tahu ini dari beliau, ya, agar nanti anak-anak kita juga mendoakan beliau. Seperti itu. Tapi itu tadi uang cuman nggak diambilkan dari ATM, cuman kan kebetulan di warung itu ada uangnya gitu kan, langsung saya kasih gitu. Boleh, kalau di ATM tidak ada serinya. Boleh. Kalau di ATM kan nggak ada serinya, ya. Boleh, silakan. Tapi langsung diberikan ke anak yang bersangkutan. Nah, nanti terkait kalau sudah mereka terima, kalau kemudian melakukan penawaran, boleh nggak ini dibuat ganti, itu dipersilahkan. Nanti tergantung anaknya boleh atau tidak. Iya. Terima kasih Ustadz. Oke, baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Budian, barangkali tadi ada nih, Budian Surabaya. Baik, silahkan Bu. Memperkenalkan juga biar teman-teman juga kenal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Dian dari Surabaya. Saya nggak bertanya apa-apa Ustaz, cuman Ustaz tadi kan ngendikan mengenai amanah, terus seri-seri. Ya. Ini saya berpikir, Ustaz tahu kan saya bekerja, saya berpikir gini, ini masalah seri, terus seri uang ini ya, harus baliknya uang nih. Tapi kalau misalkan ada nasabah setor masuk ke rekeningnya nasabah, itu saya sampai berpikir, oh iya ya, mulai kebuka gitu loh Ustaz. Gimana? Karena di bank sendiri kan uang udah ngendon di salah satu rekening, itu kan nggak tahu kita ini mau diapain sama di bank. Yang pasti kami pun kayaknya kalau di bank itu kalau sudah
kebanyakan funding itu harus lempar landingnya gitu. Iya, betul. Mulai sedikit terbuka sih Ustaz. Iya. Terus kalau mengenai ngendikan seri nggak mungkin karena kan di bank uang itu seri udah disetorin ke Iya. teller, terus habis gitu ya kan kembalinya ke ATM ataupun next kapan dia butuh duit dia mau ambil atau mau titik ke bank mana aja kan udah nggak berupa seri. Iya, betul. Maka tadi saya sebutkan bahwa kalau udah di ATM itu enggak punya seri. Seperti Itu itu. yang saya mikir. Ya Allah. Saya 23 tahun, Ustaz. Oke. Ya begitu deh, Ustaz. Sementara itu aja, belum ada pertanyaan sih, cuman mikir aja. Masya Allah, ya. Siap. Oke ya. Yang lain barangkali, Masya Allah. Tadi Bu Sri Astuti ya. Iya, Bu Siti Aminah tadi menyebutkan Pak Kartono bukan dari Gorontalo ya, tapi dari Sidoarjo ya. Pak Kartono, Sidoarjo, bukan Gorontalo. Jadi salah nyebut Pak beliaunya. Ini saya luruskan. Baik, masih ada waktu, silahkan. Masih ada berapa nih? 12 menit ya. Oke. Bu Ida, silakan Bu Ida, raise hand ini. Perkenalkan diri, nama dan dari mana biar teman-teman yang lain juga kenal. Oke, baik. Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman. Saya Ibu Ida dari Solo. Ya, oke. Iya. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, tadi silaturahim itu yang tiap hari itu, misalkan kayak disebutkan Ibu yang Magelang tadi, itu kan katanya ke orang tuanya, terus tiap hari minta doa, seperti yang Pak Ustadz ceritakan tadi lah. Ya. Kalau saya, orang tua saya sudah tidak ada, terus maksud saya minta doanya sama siapa, sama saudara atau gimana? Ya. Terus silaturahimnya itu misalkan kita ke rumah teman, kalau ada waktu atau apa atau lewat WA itu bisa tidak? Oke. Pak Ustadz. Baik. Itu aja. Bagus banget ini ya. Baik. Saya coba bahas ke orang tua dulu ya. Orang tua ketika sudah meninggal dunia bukan berarti kita yang minta didoakan orang tua yang sudah meninggal, tetapi justru kita yang mendoakan orang tua kita. Minimal ya. Minimal tolong kasih hadiah bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya ini untuk orang tua kita almarhum almarhumah. Insya Allah sampai ya. Bisa juga hadiah Al-Fatihah ini kita tujukan untuk guru-guru kita, untuk ustadz-ustadz kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup. Itu juga diperbolehkan. Jadi tidak harus orang yang sudah meninggal dunia saja ya, dipersilahkan. Oke. Lalu yang kedua, silaturahim. Ini kepada siapa? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, silahkan sambung silaturahim kepada saudara dari orang tua kita. Ya, saudara, silahkan. Lalu bisa juga silahkan, ini terkait dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bentuk bakti kita salah satunya adalah dengan kita mencari atau menyambung silaturahmi dengan kawan dekat orang tua kita semasa hidup. Siapa nih? Kan bisa jadi ada teman dekat ya, teman akrab, kemana-mana dulu sering bareng, silahkan temui. Barangkali masih ada janji-janji dari orang tua kita yang belum terwujud. Contoh, misalnya nih, orang tua kita dulu sering ngopi bareng sama temennya. Nah, waktu ngopi bisa jadi terucap sebuah kata, yuk kita besok umroh bareng nih. Tapi ternyata qadarullah orang tua kita sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan datangi teman dekatnya itu dan kalau memang memungkinkan silahkan berangkat umroh bareng. Ini sebagai wujud berbakti kita kepada orang tua. Insya Allah pahalanya akan ngalir ke orang tua kita. Lalu kemudian bagaimana dengan kawan-kawan kita atau dengan saudara kita yang jauh? Boleh enggak kita dengan WA ataupun telepon? Boleh ya, diperbolehkan. Silakan teman-teman boleh dengan WA ataupun telepon. Ya.
Itu juga sebagai pengganti. Tetapi ketika teman-teman bisa bertemu secara langsung, bisa salaman, itu jauh lebih baik. Artinya apa? Kalau kemudian teman-teman mengabaikan yang satu ini untuk bertemu, itu tentu silaturahim via media sosial ataupun via WA, via telepon ini tidak bisa menggantikan silaturahmi yang bertemu secara langsung. Kenapa? Karena tatkala orang bertemu secara langsung, mereka bersalaman, mengucapkan salam lalu mereka bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka hingga mereka berpisah. Ini kan luar biasa, ya kan? Jadi ada kelebihannya, teman-teman. Oke, lalu kemudian terkait tadi dengan apa Bu yang setelah ini? Yang ada lagi satu lagi Pak Ustadz yang saya mau tanyakan, kan kalau sedekah subuh itu di samping untuk saya sendiri, saya ada juga khusus untuk almarhum Bapak dan Ibu saya dan almarhum suami saya. Saya khususkan untuk itu nggak masalah kan, boleh, Pak. Jadi saya pisah gitu. Boleh. Itu nggak apa-apa kan Pak Ustadz. Jadi niat saya memang untuk almarhum semuanya itu tadi. Nggak apa-apa ya? Boleh, insya Allah ya. Dengan sekaligus ini kami sampaikan ke teman-teman yang mengikuti challenge 30 hari ini semi wajib ya. Semi wajib teman-teman infak subuhnya harus disalurkan ke Islah. Berapapun ya, tidak harus 100%. Misalnya teman-teman dalam 1 bulan mengumpulkan infak subuhnya terkumpul 100. Nah, teman-teman boleh sisihkan yang 25 atau yang 50 disalurkan ke program Islah. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena teman-teman serius dalam menjalankan ikhtiar langit, serius dalam praktek, dan bahkan sebagai komitmen teman-teman mengikuti program 30 hari challenge. Seperti itu. Jadi kami salah satu penilaian kami, teman-teman serius itu adalah dari mana teman-teman belajarnya. Ya. Karena ada yang teman-teman mengikuti infak subuh, tetapi mereka hanya sekedar ingin mendapatkan bantuan saja. Seperti itu. Ya. Berarti kurang serius dalam menjalankan ikhtiar langitnya. Seperti itu Bu Ida, insya Allah ya bisa difahami? Bisa insya Allah. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kawan-kawan yang lain. Insya Allah ya. Alhamdulillah nih sampai malam hari ini ada 68 peserta yang ikut challenge. Masih ada waktu 5 menit. Maaf Mas Pak Ustadz. Ya, gimana ada Bu? Satu lagi pertanyaan. Oke, siap. Ya, itu tadi soal sedekah subuh tadi, kalau soal memperbaiki niat itu awalnya niat itu gimana ya? Bingung jadinya kan kalau sesudahnya kan memang minta dilipat gandakan atau gimana? Ya, Bismillah saja. Bismillah saya sedekah karena Allah, begitu. Bismillah saya sholat karena Allah. Bismillah saya baca Quran karena Allah. Begitu selesai, setelah dimasukin, begitu sudah masuk, sudah selesai, teman-teman boleh angkat tangan, boleh nangis, minta sama Allah, seperti itu. Baik ya, bisa dipahami, oke. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Yang lain? Bu Sita Aminah lagi. Ustadz, maaf tanya. Ya, oke. Bu Ida Ahmad, silakan. Ustadz, terkait misalnya kita baca Quran gitu kan kita niatkan karena Allah. Betul. Seumpamanya gini, kan saya kadang-kadang maksudnya kalau baca Quran suka berniat ya karena Allah, tapi selalu dibarengin jika terdapat pahala dari saya membaca ini, saya berikan kepada orang tua, terus kepada almarhum suami, terus diberikan keberkahan untuk anak-anak. Itu gimana Ustadz?
Boleh ya. Pakai maksudnya ya gitu. Saya selalu biasanya baca Quran dimulai dengan begitu. Boleh ya. Kita niatkan tadi semacam bagaimana kemudian kita menghadiahkan bacaan Quran kita itu karena kita hadiahkan bacaan Quran kita itu untuk orang tua kita, itu diperbolehkan ya. Seperti itu, Bu. Jadi niat nggak apa-apa di awal ya Ustadz ya, jadi nggak harus misalnya niat karena Allah mau baca Al-Quran, nanti habis baca Quran baru ini enggak ya Ustadz ya. Di awal ya. Niat kita kan memang karena Allah, hanya pahalanya kita hadiahkan. Yang seharusnya untuk kita full 100%, kita hadiahkan untuk orang lain seperti itu. Jadi niatnya tetap kita karena Allah. Seperti itu insya Allah ya. Kita niatkan kalau memang ini ada pahala. Jadi bahasanya begitu. Kalau memang ini ada pahalanya, maka kita niatkan untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk pasangan kita, dan seterusnya. Seperti itu insya Allah. Diperbolehkan itu. Ya, baik, Ustaz. Dan nanti setelah selesai baca Quran, kita boleh berdoa minta apa saja sama Allah. Karena baca Quran itu termasuk amal soleh. Dan setiap kita selesai melakukan amal ibadah, amal soleh, maka kita diperkenankan untuk minta apapun sama Allah. Seperti itu. Bisa difahami, Bu Ida Ahmad ya? Ya, bisa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang resen, ada Bu atau Pak ini. Pak ya, Pak Triwibowo. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, itu yang tadi doa setelah baca Quran, setelah sedekah itu redaksinya boleh gini misalkan, ya Allah terimalah bacaan Quranku sebagai amal ibadahku, kemudian ya Allah dengan bacaan Quran ini aku memohon bla 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 gitu, boleh Ustaz? Boleh saja. Termasuk misalnya Allahummarhamna bil Quran, itu di di halaman terakhir Al-Qur'an itu doa Khatmil Quran itu bagus banget itu. Ya, kalau teman-teman baca artinya Masya Allah itu dalam banget. Nah, itu boleh dibaca. Boleh teman-teman boleh doa, tidak harus nunggu Khatmil Quran kalau mau dibaca doanya ya. Di halaman terakhir setiap Quran itu bagus itu doanya. Kita minta cahaya Quran, minta dibimbing, Masya Allah. Dalam itu doanya. Silahkan, boleh. Boleh Pak Tribo. Boleh. Oke, baik Ustaz, itu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian lagi mau masuk, silakan Bu Dian. Ini kan kita Aminah nanti ya setelah Bu Dian ya. Oke, silakan Bu Dian. Ya, Ustaz, ini kan mengenai membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang kita itu nggak tahu itu juz berapa karena kan langsung lurus saja kayak seperti itu. Tapi kita ini nggak tahu artinya itu bagaimana ya Ustaz? Oke, baik ya. Kalau kemudian pertanyaannya, boleh enggak kita baca Quran nggak ngerti artinya? Maka jawabannya boleh ya. Tapi setelah sekarang teman-teman ikut manut Quran, maka silahkan mulai untuk diperhatikan. Ini baca surat apa, ayat berapa, nanti mulai naik kelas ya teman-teman, mulai baca terjemahnya. Seayat demi seayat, begitu. Nanti naik lagi mulai difahami. Ya, maka kita belajar di malam Jumat itu, kita belajar ayat per ayat yang insya Allah masing-masing akan kita kita belajar bareng bagaimana agar kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan untuk menjalankannya. Insya Allah demikian Bu Dian ya. Oke, bisa difahami Bu Dian ya. Oke. Bu Siti Aminah, silakan Bu. Ini ada mau disampaikan lagi? Saya Ustadz. Bu Siti Aminah dulu ya. Silakan dibuka mic-nya Bu Siti. Ya, terima kasih Ustadz. Okay. Ini Ustadz untuk nyambung dari sedekah subuh ya Ustadz. Ini insya Allah saya sudah melaksanakan sedekah subuh itu sebelum saya mengenal manut Quran ya. Gitu. Sebelumnya saya sudah melakukan itu dan
terakhir ini selama 25 hari ini ya, ikut ikhtiar langit itu, kan sedekah subuh saya sebelumnya itu belum saya buka. Karena belum nyampe 40 hari ya waktu itu. Terus yang saya sambung dengan ikhtiar langit. Sehingga yang pertama belum selesai, belum saya buka, saya sambung lagi yang 25 hari ini. Terus ini kalau saya membukanya kan seharusnya 40 hari gitu ya. Itu belum sampai 40 hari, saya kepingin memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima gitu. Bisa enggak ya Ustadz ya itu? Boleh, silahkan. Oh gitu ya. Ya. Siap. Itu yang pertama Ustadz. Yang terakhir Ustadz, baik, masih silakan. dengan sedekah subuh. Yang sedekah subuh sudah saya lakukan. Terus kemudian ini saya yang Jumat berkah, Ustadz. Setiap kalau yang sedekah subuh, saya setiap memberikan sedekah itu saya niatkan satu niat. Ya, hari ini saya niatkan untuk anak saya biar hafid Quran dan sebagainya. Terus besok lain lagi. Terus untuk yang Jumat berkah, setiap Jumat saya mengadakan Jumat berkah, itu sedekah saya itu saya peruntukkan umpamanya untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, saya sedekah Jumat berkah ini semuanya saya berikan kepada orang tua saya, si A, si B, kemudian saudara saya yang sudah meninggal ini. Itu boleh Ustaz ya? Ya, boleh ya. Jadi pas waktu menyerahkan sedekahnya ini memang karena Allah, kita pasrahkan karena Allah. Kemudian setelahnya kita boleh ya meniatkan bahwa pahalanya untuk anak saya, pahalanya untuk orang tua saya agar diberikan kemudahan-kemudahan dan sebagainya, itu diperbolehkan Bu Siti. Oh iya. Terima kasih. Terakhir satu ya Ustaz. Terakhir satu. Gini, saya setiap bepergian bertemu dengan siapapun orangnya ya Ustadz, itu kalau saya tidak bisa memberikan materi, katakan uang, saya ketemu abang becak bawa barang banyak, belum ada penumpang, atau ketemu parkir di jalanan itu yang sibuk, terus saya tidak bisa memberikan materi uang, tetapi saya berdoa, ya Allah beri kemudahan kelancaran Bapak itu tadi dan sebagainya. Itu gimana Ustadz? Saya enggak gitu ya. Bagus, itu juga bagian daripada kebaikan, mendoakan orang lain ya. Insya Allah itu diperbolehkan dan itu bagus ya. Alhamdulillah Ustaz. Siap. Terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar untuk mengikuti. Amin. Insya Allah ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih Bu Siti Aminah. Lanjut pada Bu Popon. Ya, silakan Bu Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti penjelasan Ustaz dari pertama ya, setelah saya baru masuk ke tanya jawab gitu Ustaz. Nah, ada yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz mengenai sedekah subuh ya. Nah, sedekah subuhnya itu kan kita dalam bentuk uang tiap hari begitu ya, masuk ke kotak ya misalnya. Nah, tadi penjelasan yang dari Ustadz itu kan semi wajib gitu ya, yang ikut challenge ini memberikan untuk islah begitu Ustadz. Jadi mungkin yang uangnya itu yang diambil dari sana mungkin ya, dari langsung ditransferkan begitu ke Ustadz. Begitu Ustadz. Mungkin yang saya bisa tangkap begitu. Iya, betul. Ya. Jadi infak subuhnya nanti ditransferkan ke rekening khusus yang ada di rekening islah ya. Kita sudah persiapkan rekening khusus. Ini tidak kita campur dengan rekening lain. Insya Allah itu khusus kita pergunakan untuk teman-teman yang infak subuh ya. Insya Allah. Seperti itu Bu Popon ya. Waktunya itu kapan Ustaz gitu ya untuk kalau teman-teman kumpulkan setiap subuh, nanti transfernya boleh pas siang hari, tidak apa-apa ya. Tapi kan teman-teman kumpulkan dulu pas waktu subuh.
Nah, kalau mau setiap hari ya dipersilahkan, boleh, tidak masalah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada berikutnya ada Bu Zurlia ya, Bu Zurila, mohon maaf. Bu Zurila Indah ini. Ya, silakan Bu. Iya, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Saya mau tanya Ustadz mengenai membaca Al-Quran ya. Sebelum saya beli buku, kemudian saya ikut grup Manut Quran ini, saya sudah secara 90% ya bisa dikatakan 90% saya sudah jalankan itu semua gitu. Siap. Mulai dari ini baca Quran, sholat duha, sholat hajat. Saya lebih banyak sholat hajat ya Ustadz, karena saya itu kalau malam itu susah tidur gitu loh. Jadi daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya tuh lebih suka saya sholat gitu loh. Nah, kalau di komunitas Manut Quran ini kan tahajud ya. Di situ yang ditulisnya tahajud. Apakah boleh saya melaksanakan sholat hajat, bukannya tahajud? Karena sepemahaman saya hajat itu tidak harus tidur gitu loh. Pemahaman saya seperti itu. Kalau tahajud itu kita harus tidur dulu gitu loh. Nah, kalau saya melakukan tahajud, saya mesti kebablasan karena saya tidurnya itu sudah subuh. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai membaca Al-Quran ya. Itu saya setiap hari itu sesudah sholat subuh, saya itu pasti membaca Al-Quran Ustaz, karena saya diharuskan, saya mengikuti sebuah grup di WA, di mana saya diharuskan untuk setiap pagi itu setor bacaan gitu loh. Jadi one week one juice itu saya ada grup kelompok seperti itu di WA juga di tempat saya bekerja. Kemudian ada beberapa grup khatmil Quran ya. Jadi setiap bulan saya harus khatam 1 juz. Nah, ini kalau di sini apakah ini kan karena saya mengikuti grup ya Ustaz ya. Apakah saya harus membaca lagi tanpa di luar di luar kewajiban saya yang itu tadi gitu. Apakah harus seperti itu? Terima kasih Ustaz. Baik ya. Saya tanggapi yang satu dulu, tahajud ya. Tahajud. Kenapa kemudian tahajud itu penting banget ya? Karena kita di buku juga sudah kita jelaskan bahwa banyak manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang gemar atau melaksanakan sholat tahajud, akan ditolong oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dijaga oleh Allah apabila ada orang-orang yang ingin mencelakai, kemudian dimudahkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketika di sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memang turun ke langit dunia untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang yang mohon ampun di waktu di sepertiga malam terakhir. Kemudian mengabulkan setiap orang yang meminta atau menyampaikan hajatnya di sepertiga malam terakhir tersebut. Ya, maka silahkan nanti boleh dimanfaatkan, barangkali mulai diatur lagi pola tidurnya Bu ya. Silahkan, insya Allah ya. Ketika mau tidur ambil air wudhu, kemudian baca surat Al-Fatihah, baca lagi ada surat Al-Baqarah 1-5, kemudian baca ayat kursi, boleh dilengkapi jadinya 255 sampai 257. Kemudian Al-Baqarah 284 sampai dengan 286. Minimal 285, 286. Tapi kalau mau dilengkapi berarti mulai dari 284 ya, 284, 285, 286. Nanti ditambah dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq sama surat An-Nas. Nah, lalu kemudian boleh nanti ditambah dengan surat Al-Mulk ya, untuk penjagaan kita di malam hari itu. Lalu kemudian doa tidur dan minta sama Allah agar dibangunkan di sepertiga malam terakhir. Insya Allah nanti akan mulai dari pola tidur ini, nanti akan mulai ada kebaikan-kebaikan. Dan kemudian perlu juga kita menjaga, teman-teman harus pahami bahwa ketika waktu tidur itu sebaiknya tidak lebih dari jam 10 malam. Atau maksimal jam 11 malam lah ya. Kenapa? Karena nanti ada pola-pola yang memang akan membuat tubuh kita mudah sakit, mudah
mudah capek, mudah lelah dan sebagainya. Tetapi ketika pola tidur yang baik ini teman-teman jaga, maka insya Allah akan ada badan kita tetap sehat dan seterusnya, ya seperti itu. Rasulullah itu pola tidurnya tetap terjaga, ya maka beliau bagus banget, ya bisa sehat. Kemudian yang kedua tentang bacaan Quran. Apakah kemudian harus baca Quran lagi dengan tugas yang berbeda lagi? Tidak. Ya. Di manut Quran itu kita tidak sedang membuat sebuah amalan baru. Teman-teman, saya ulang lagi. Di manut Quran itu kita tidak sedang membuat amalan baru, tetapi melanjutkan amalan teman-teman yang sudah berjalan dengan baik, itu lebih tertata lagi. Kalau teman-teman sudah ikut one day, one juz, teman-teman sudah ikut one week, one juz, dan tepat ada khotmil Quran, ada komunitas-komunitas Quran yang lain, itu dipersilahkan, bagus ya. Sehingga teman-teman tidak perlu nanti ada amalan khusus untuk manut Quran misalnya, tidak ya. Teman-teman silahkan. Ketika sudah setiap hari baca 1 juz, ya itu sudah bagus, sudah sudah masuk dalam kategori melaksanakan ilmu manut Quran. Yang terpenting dari ilmu manut Quran itu adalah bukan pada amalannya, tetapi sering kali kami sampaikan buat teman-teman, itu pada pola 1 dan pola 2. Yaitu apa? Teman-teman benerin niat, benerin mindsetnya. Karena sekeras apapun teman-teman menjalankan ibadah dan ikhtiarnya, tidak akan begitu berdampak ketika teman-teman itu di pola 1 dan pola 2 belum berhasil. Teman-teman niatnya belum luas, belum lurus, belum benar, mindsetnya belum benar, maka nanti ibadah itu tidak akan berdampak pada perubahan teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah benar dua hal itu, maka menjalankan ikhtiar langit, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, itu akan mudah berdampak. Nah, seperti itu. Jadi silahkan Bu Zurila itu dilanjutkan, ya. Tidak harus membuat amalan baru, checklist baru. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Nggih, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup? Ya, jam 9 lebih. Saya baca chat dulu, barangkali ada ini. Oh, ada ini. Coba saya baca dulu, mohon izin. Panjang ini. Oke, baik. Dari Bu Beatrice Juliana. Baik, kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Bu Dewi dari Jember. Ya, waalaikumsalam. Begini Ustadz, dulu saya punya usaha toko kelontong. Oke. Setelah itu ditawari bank keliling. Oke, saya ambil pinjaman di bank. Keliling tanpa izin semua. Awalnya usaha lancar, tapi lama-lama menurun lalu hancur. Sekarang saya sadar, saya berdosa karena tidak nurut sama suami. Yang akhirnya sekarang saya terlihat hutang hampir 75 juta. Nah, saya harus bagaimana Ustadz? Karena ketidakjujuran. Nah, tadi ya. Oke. Kepada suami semua menjadi korban. Nah, oke. Ya, tobat dan kemudian jujur dengan suami. Ya, silakan. Oke, ini sebenarnya sudah terlihat ya di mana letaknya. Kalau teman-teman baca di pola rezeki yang keempat ya, yaitu tentang bagaimana menjemput rezeki dengan ikhtiar, terkait bahwa jangan sampai kemudian di modal usaha kita itu bercampur dengan riba. Ini bank keliling kan riba ini ya. Maka ya begini hasilnya. Nah, kemudian Bu Bintarawati, selama ini saya sering menukar uang sedekah subuh yang puluhan ribu saya tukar dengan pecahan 50, 100 ribu. Ini boleh ya ditukar. Nominalnya bahkan kadang saya pinjam dulu. Oke, kalau pinjam nanti harus dikembalikan. Akotnya pinjam maka harus mengembalikan. Seperti itu ya. Maka silahkan ya. Nanti ditukar boleh. Kenapa? Agar mudah. Masa kita mau ngasih uang ke orang 2 ribuan.
Akan lebih enak kalau mereka terima langsung 20.000, langsung 50.000 seperti itu. Oke, ini sudah tadi sudah saya bacakan. Berarti sudah, ini berarti diulang saja ya. Oke. Bu Sumarsih, Pak Ustadz, kalau sedekah subuh kita langsung ke anak yatim, boleh nggak? Boleh, pertanyaannya boleh ya, karena rumah anak yatim tersebut dekat dengan rumah saya, boleh ya, silahkan ya. Tetapi nanti karena sudah ikut program ini, silahkan nanti tetap disisihkan Bu Sumarsih ya, meskipun 10.000 per bulan, silahkan untuk masuk ke program islah ya, sebagai bentuk teman-teman mendukung program islah ya, infak subuh lunas amanah ya. Alhamdulillah sudah lebih dari 50 juta kita sudah bayarkan pinjaman teman-teman ya. Dan itu menjadi pahala bersama insya Allah. Baik, cukup ya. Baik teman-teman, mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaraah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan bila banyak kekurangan, banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman nanti mulai nanti malam silahkan mengerjakan sholat tahajud ya, sudah mulai dihitung ya. Nanti malam sudah mulai dihitung dan besok sudah mulai melakukan laporan. Baik, insya Allah teknis besok kita akan sambung lagi ya. Baik, terima kasih. Mohon untuk menutup Zoom pada malam hari ini.